Selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Ruki yang siap bacain energi dan intuisi tanggal 21 dan 22. Untuk Pita Vira ya, yang selalu nungguin energi hari ini, kenapa gue sekarang bacainnya setiap 2 hari? Gue lagi masa transisi juga ya. Jadi banyak hal yang di belakang layar banyak hal yang gue juga lagi hadapin. Jadi untuk bisa setiap hari itu agak berat buat gue juga. Jadi karena juga banyak kerjaan yang dipikirkan juga. Jadi gue mau untuk masa transisi ini, untuk sampai akhir Januari ya, itu akan gue lakukan setiap 2 hari. Nanti kalau udah keluar membershipnya ya, akan gue balik lagi akan gue bikin per harinya. Oke. Jadi untuk sementara gini aja dulu, terima ya, sabar. Untuk pergerakan planet untuk hari ini dan besok nggak ada yang signifikan, maksudnya beneran nggak ada perubahan, masih seperti kemarin ya, dan masih ya nanti tanggal 24 baru ada pergerakan yang berbeda. Tanggal 23. Sekarang masih kita sangat terasakan itu Merkuri konjang Uranus. Gimana nih, masih belum ada masukan? Ada yang tahu tentang Go Kreator atau Karya Karsa nggak? Masukannya dong. Masukan di apa namanya? Di komen. Energi dan intuisi tanggal 21 dan tanggal 22. Four of Wands, Page of Pentacles, the Devil, Five of Cups, Seven of Wands, Three of Cups, King of Swords, Seven of Cups. Wow. Dalam bawah sadar kita, Ace of Swords, Five of Pentacles, Knight of Wands, Queen of Cups, the Hierophant, Knight of Cups, Two of Wands, Nine of Swords, Ace of Pentacles, the Hermit, King of Cups. Dah, banyak. Kita akan mengambil keputusan. Energinya adalah untuk berkomunikasi dan mengambil keputusan. Ini aha moment. Jadi suatu pencerahan. Energi adalah kita akan mendapatkan sudah atau akan mendapatkan pencerahan dan kita akan mengambil keputusan. Ya, mungkin yang berhubungan dengan materi kita, ya. Mungkin material loss, kehilangan. Dan kita akan memilih kebebasan kita sendiri. Kita akan ambil resiko sih. Energinya gitu. Energinya akan mengambil kebebasan. Mengambil keputusan untuk bebas. Atau mengeksplor lebih luas lagi
pilihan-pilihan atau opsi-opsi yang ada, ya. Mencari kebenaran dengan apa sih sejatinya kita itu gitu, apa yang kita ingin lakukan, ya. Dan apa yang membuat kita dengan Queen of Cups, apa yang membuat kita merasa lebih stabil secara emosional, ya. Dan itu yang ingin kita bangun dengan komitmen, fondasi, struktur nilai kita sendiri dengan energinya Uranus sama Mars di Taurus, ya. Ya, kita ingin lebih fondasi kita itu berdasarkan apa? Berdasarkan stabilitas emosional atau apa gitu. Sepertinya kita akan mengambil keputusan berdasarkan itu. Kita akan ambil keputusan dan kita akan bertindak. Kita akan lebih bertanggung jawab terhadap komitmen kita dengan diri kita sendiri. Apa sih yang ingin kita rasakan? Stabilitas emosional atau stabilitas secara material? Tindakan apa yang kita lakukan untuk mencapai itu semua? Itu semua itu termasuk kebebasan kita sendiri, ya, untuk mencapai apapun visi kita. Two of Wands dihadapkan di persimpangan jalan, dalam memilih, ya. Karena hidup itu pilihan dan kita diminta untuk bertanggung jawab terhadap apapun pilihan kita untuk menjadi lebih baik di esok hari. Tapi kita galau, energi galau, kecemasan, kekhawatiran yang menjebak kita, itu adalah pikiran-pikiran kita sendiri. Dan itu sangat akan mempengaruhi secara emosional pun. Bahasa gue kemana-mana. Maksudnya berantakan secara struktur kali ya. Gue gak bisa bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Ace of Pentacles, karena kita sebenarnya juga ingin memulai menciptakan sesuatu yang benar-benar konkret gitu. Artinya secara material pun itu bisa bentuknya berwujud gitu, berwujud real, nyata gitu. Nggak hanya karena pada dasarnya kebebasan, kebahagiaan, stabilitas emosi itu semua nggak nyata. Bagaimana kita bisa mewujudkannya menjadi sesuatu yang real, nyata? Itu pertanyaannya gitu kan. The Hermit, jawabannya ada di diri kita masing-masing. Berbagi, ya, dengan energi Virgo itu kita adalah kita mengupayakan untuk bisa lebih berbagi, karena ini ada hubungannya dengan resources, ya, sumber-sumber dari orang lain. Nggak hanya kita saja yang punya. Kita bisa, ya, kolaborasi, ya, merging, dan ada cinta, dan juga berdasarkan cinta sih, ya. Kalau semuanya itu segala hal kita lakukan dengan cinta, termasuk dalam berbagi pun pasti ya, kayak hukum fisika gitu, pasti sesuatu itu akan punya lebih nilai. Ya, kita fokusnya pada home and family nih kayaknya, ya. Kartu pertama yang paling penting itu adalah Four of Wands. Struktur fondasi home family
ya. Rumah tangga, pernikahan, properti, rumah itu sendiri. Di sini gue nggak ngeliat orang, di kartu ini nggak ada orang. Tapi ada merpati di situ. Anggap aja burung, ya. Emang burung gitu, bukan anggap aja, emang burung. Yang selalu melambangkan kebebasan, tapi juga setia. Dan kita akan mempertahankan apapun yang kita yakini itu benar adanya, benar sejatinya diri kita sendiri. Kalau memang itu yang kita, idealnya yang kita pegang adalah kebebasan dalam berstruktur, itu pun yang akan kita perjuangkan gitu. Page of Pentacles, kita ingin mempelajari segala sesuatunya dan membuka wawasan dan keterampilan kita lebih luas lagi, ya. Nggak hanya itu aja yang kita pelajarin. Dan Three of Cups, kita ingin mempelajari lebih banyak tentang sesama juga, ya. Bahkan dengan having fun. Belajar itu nggak harus selalu kewajiban gitu. Kita bisa belajar dengan having fun kok. Dan ngumpul-ngumpul aja kita bisa, dengan nongkrong-nongkrong, ngumpul-ngumpul itu kita juga bisa banyak belajar kok. Ingin mulai sesuatu yang baru, yang nyata, dengan network kita sendiri, ya, dengan teman-teman, sahabat, atau mungkin ini energinya juga mungkin ada beberapa dari kita, ya, yang ingin memulai sesuatu yang baru dengan pihak ketiga atau dengan hobinya, ya, yang selama ini hanya dipertimbangkan sebagai hobi, tapi ternyata hobi itu bisa dikembangkan untuk menjadi sebuah income, passive income. Bisa kan? The Devil, Capricorn. Karena ada bagian dari diri kita yang mengikat, yang kita harus coba lepaskan. Entah itu ada bagian dari karma itu sendiri, cara berpikir kita, alam bawah sadar kita yang memang kita tanamkan sejak kecil, yang udah nggak selaras lagi dengan kita. Tapi bisa juga ini tentang masa kanak-kanak kita sendiri, ya, atau tentang anak-anak kita sendiri yang malah menjadi seakan-akan mengikat kita. Enggak seharusnya begitu. Yang namanya anak itu bukan beban, ya, kalau mereka tidak dianggap sebagai beban. Kalau kita selalu menggantungkan, enggak kan gue punya anak, seakan-akan anak itu adalah beban gitu. Dan Venus itu dari Capricorn. King of Swords, energi Aquarius. Kan kita dari seasonnya Aquarius, ya. Jadi memang ada beberapa dari diri kita yang memang kita harus tinggalkan, yang mengikat kita untuk tumbuh, untuk tumbuh, untuk grow gitu ya. Five of Cups, kekhawatiran kita akan kehilangan itu sendiri, kecemasan akan sedih. Dan kita mencoba untuk berkelit dengan segala opsi yang ada. Seven of Cups, opsi-opsi itu, ya,
kita hadirkan, kita sendiri yang menghadirkan opsi-opsi itu. Kita sendiri yang menghadirkan opsi-opsi itu, sehingga kita sendiri malah terjerat oleh ilusi yang kita hadirkan. Karena Seven of Cups itu ilusi. Opsi-opsi itu sendiri adalah ilusi. Yang sebenarnya terjadi, hadir, karena kita mencoba untuk menolak, ya, deny akan sebuah perasaan yang kita tidak mau hadapi. Jadi kita hadirkan opsi-opsi tadi, gitu, ilusi-ilusi tadi. Gitu. Oke, udah untuk tarotnya, langsung ke Oracle Cards. Dari Literary Witches Oracle Card, ya, kita dapat balik. Kita dapat The Future, Octavia Butler. Gue nggak akan ngebahas ini, gue nggak akan ngebahas simbol-simbol yang ada di kartu ini karena terlalu ruwet. Maksudnya bukan karena terlalu, gue udah pernah bahas dan sangat menarik untuk dibahas sebenarnya, karena simbol-simbol itu sangat signifikan ya. Tapi nanti akan durasinya menjadi panjang banget dan nggak perlu kan. The Future, dan kita dapat Story, ya. Zia Neale Hurston, dan Chicken. Dengan komposisi ini, The Future, Story, sama Chicken, ya, gue cuma bisa nyusunnya sebagai apa yang cerita apa yang kita akan kembangkan supaya kita bisa membentuk masa depan kita sendiri. Cerita apa? Dan alam bawah sadar kita buku itu kita sendiri loh, tanggung jawab kita sendiri loh untuk menulisnya. Isinya apa? Nah, cerita apa yang kita bangun pada diri kita sendiri? Untuk masa depannya seperti apa? Adakah kesadaran di sana? Dalam membentuk masa depan yang seperti apa? Kalau kita nggak sadar akan apa yang kita ceritakan pada diri kita dan lingkungan kita, dan kita pun juga nggak akan sadar tentang masa depan apa yang akan kita create. Dan buku yang seperti apa? Istilahnya hidup kita itu adalah buku itu sendiri, biografi kita kan. Dan itu bau-baunya akan menjadi sejarah gitu kan. Sejarahnya seperti apa? Ceritanya Agatha Christie yang penuh intrik, pembunuhan, keculasan. Itu kalau teman bilangnya membiarkan diri kita dizolimi itu adalah menzolimi gitu. Punya nggak kita kesadaran itu? Ini Chicken ini kan selalu membangunkan kita di pagi hari ya. Cuman karena gue kan tidurnya selalu pagi. Gue duluan yang bangunin ayam. Dari Wisdom of the Oracle kita dapat Observer kebalik, Serendipity kebalik, sama Co-create tegak. Alam bawah sadar kita round and round. Di Observer kebalik, kita bukan lagi diminta untuk mundur 1 atau 2 langkah untuk menyimak atau mencermati. Enggak, kita nggak diminta untuk itu lagi. Energinya adalah gunakan
apapun yang ada, cermati gitu ya. Cermati apapun yang ada dan apapun yang bisa kita lakukan saat ini, sekarang ini. Jangan menunggu, saran Dewi kebalik. Jangan menunggu sesuatu itu sesuai dengan keadaan atau situasi itu bertemu. Jangan menunggu momen yang tepat. Nggak ada momen yang tepat gitu, nggak ada momen yang tepat. Momen yang tepat itu kita yang menghasilkan gitu loh, energi kita sendiri. Begitu kita tahu bagaimana apa yang ada di sekitar kita dan apa yang kita rasa, semuanya itu ya kita diminta untuk memanfaatkan apapun keadaan kita. Jangan menunggu momen yang tepat untuk co-create, untuk menciptakan. Bersama kita menciptakan, bersama semesta. Round and round. Kalau enggak, ya memang muter-muter aja di situ gitu. Kalau bawah sadar gitu, ini kita ngelakuin gini terus nih gitu, kayak nggak ada perkembangan gitu kan. Ya memang energinya akan muter-muter di situ terus. Gitu Jo. Udah ya, segitu aja. Semoga berguna dan resonate. Sampai ketemu tanggal 23. Dah.